Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika untuk SMP dan MTS kelas 8 semester 2. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan dibahas yaitu bab 9 mengenai statistika. Kompetensi dasar untuk bab ini yang pertama, menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, dan modus dari sebaran data untuk mengambil kesimpulan dan membuat prediksi. Yang kedua, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil simpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Peta konsep untuk bab ini. Nah, di sini bisa kita lihat apa saja yang akan kita pelajari pada bab 9 ini. Yang pertama yaitu pengukuran data dibagi menjadi dua, yaitu ukuran penyebaran data dan ukuran pemusatan data. Ukuran penyebaran data meliputi jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Sedangkan ukuran pemusatan data yaitu meliputi mean, median, dan modus. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu menganalisis data. Sebelum kita menganalisis data, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu data dan statistika. Data adalah kumpulan datum, sedangkan datum adalah data tunggal. Statistika adalah ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan data, perhitungan atau pengolahan data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian, berdasarkan jenisnya, data dibagi menjadi dua macam, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Berikutnya ada populasi dan sampel. Populasi adalah sekumpulan objek sejenis yang berada pada wilayah tertentu, pula yang akan menjadi objek dalam sebuah penelitian. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti secara langsung. Berikutnya penyajian data. Data bisa kita sajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Ya, ini adalah data dalam bentuk tabel. Berikut ini daftar barang toko elektronik Maju Jaya. Nah, di sini ada tabel ya, ada jenis barang dan jumlah barang. Nah, dari data ini kita bisa menganalisis dan kita dapatkan bahwa jumlah barang terbanyak pada toko elektronik Maju Jaya adalah LCD TV, yaitu berjumlah 411 unit. Kemudian jumlah barang paling sedikit yaitu AC dengan jumlahnya adalah 99 unit, dan
seluruh barang di toko elektronik Maju Jaya berjumlah 1034 unit. Berikutnya, data dalam bentuk diagram batang. Data siswa SMP Bintang dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Nah, ini digambarkan dalam bentuk diagram batang. Nah, dari data ini, apa yang bisa kita analisis? Ya, kita bisa menganalisis data ini dan kita dapatkan kesimpulan bahwa siswa terbanyak yaitu pada tahun 2010. Nah, banyak siswanya berapa di sini? 400. Kemudian siswa paling sedikit yaitu pada tahun 2009 dengan banyak siswanya adalah 200. Kemudian selisih banyak siswa tahun 2012 dan 2009. Kalau selisih berarti dikurangi ya. 2012 banyak siswanya adalah 300. Kemudian 2009 banyak siswanya adalah 200. Maka kita kurangkan 300 dikurangi 200 sama dengan 100 siswa. Berikutnya, data dalam bentuk diagram garis. Grafik di bawah ini menunjukkan suhu udara di daerah A selama 1 minggu. Di sini terlihat data dalam bentuk diagram garis yang menunjukkan suhu udara pada daerah A selama 1 minggu. Nah, dari data ini, apa yang bisa kita analisis? Ya, kita bisa dapatkan kesimpulan dari data diagram garis tersebut, yaitu suhu udara terendah pada hari Minggu ya, yaitu 29 derajat Celcius, dan suhu udara tertinggi terjadi pada hari Senin dan hari Sabtu, yaitu suhunya adalah 34 derajat Celcius. Kemudian berikutnya adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran berikut ini menunjukkan hasil panen di suatu desa. Berat seluruh hasil panen di desa tersebut adalah 120 ton. Nah, kita lihat ini adalah diagram lingkaran. Hasil panennya apa saja? Ada padi, kedelai, kemudian jagung, kacang tanah, dan kacang hijau. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari gambar diagram lingkaran ini? Dari gambar ini dapat kita simpulkan atau kita analisis bahwa hasil panen terendah yaitu ada pada kacang hijau. Kenapa? Karena di sini terlihat besarnya adalah 30 derajat, paling kecil dari yang lainnya. Nah, 30 derajat. Nah, kira-kira kalau kita hitung berapa ton jumlah dari kacang hijau ini, kita dapat menghitungnya dengan menggunakan cara seperti ini. 30 derajat dibagi 360 derajat. Nah, karena ini pakainya derajat, maka kita gunakan pembaginya adalah 360. Karena satu lingkaran penuh adalah jumlah sudutnya 360 derajat. Sehingga 30 derajat per 360 derajat dikali 120 ton. 120 ton ini adalah jumlah keseluruhan hasil panen. Sehingga kita dapatkan 30 derajat dibagi 360 derajat, kita bisa sederhanakan menjadi 30 bagi 30, 1, 360 dibagi 30 adalah 12. Maka kita dapatkan 1
per 12 dikali 120 ton, hasilnya adalah 10 ton. Kemudian hasil panen tertinggi. Jika kita melihat gambar ini, diagram lingkaran ini, kita bisa dapatkan bahwa hasil panen tertinggi ini terdapat pada hasil panen padi. Kita lihat besar sudutnya paling besar ini ya. Nah, sebelum kita mencari berapa ton jumlah padi dari hasil panen tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa derajat pada diagram lingkaran ini untuk padi ya. Caranya 360 derajat, yaitu satu lingkaran, kemudian dikurangi dengan 30 derajat, ditambah 45 derajat, tambah 45 derajat, dan tambah 90 derajat. Nah, 30 derajat ini punya kacang hijau, kemudian 45 adalah kacang tanah dan jagung, sedangkan yang 90 adalah kedelai ya. Kenapa kedelai ini 90? Lihat, ini adalah siku-siku ya, maka ini sudutnya adalah 90 derajat. Sehingga kita bisa dapatkan 360 derajat dikurangi 210 derajat. Hasilnya adalah 150 derajat untuk padi ya. Setelah kita mengetahui sudut untuk hasil panen padi ini pada gambar, kita bisa menghitung berapa ton jumlah padi yang dihasilkan pada desa tersebut, yaitu 150 derajat dibagi 360 derajat dikali 120 ton. Kita dapatkan penyederhanaan 150 derajat menjadi 5, kemudian 360 derajat menjadi 12. Masing-masing dibagi dengan 30. Sehingga kita kalikan dengan 120 ton dan menghasilkan 50 ton untuk hasil panen padi. Kemudian yang berikutnya adalah hasil panen kedelai, yaitu 90 derajat dibagi 360 derajat dikali 120 ton. Kita dapatkan penyederhanaannya adalah 1/4 kali 120 ton. Sehingga kita dapatkan jumlah kedelai hasil panen adalah 30 ton. Kemudian yang terakhir, hasil panen jagung sama dengan hasil panen kacang hijau, yaitu sama besar sudutnya 45 derajat. Maka kita dapat menghitungnya dalam 45 derajat dibagi 360 derajat dikali 120 ton. Dan kita dapatkan penyederhanaannya adalah 1/8 kali 120 ton, sehingga kita dapatkan hasil panen jagung dan hasil panen kacang hijau masing-masing adalah 15 ton. Itulah cara menganalisis data dalam bentuk diagram lingkaran. Berikutnya masih mengenai analisis data pada diagram lingkaran. Jika sebelumnya data pada diagram lingkaran berbentuk satuannya adalah derajat, maka untuk contoh yang kedua ini adalah satuannya adalah persen. Nah, diagram lingkaran berikut ini menunjukkan kegemaran 40 siswa kelas 8 SMP Persada. Jumlah siswa kelas 8 adalah 40 siswa. Nah, kita bisa menganalisis data dari diagram lingkaran ini, yaitu kita dapatkan bahwa berat badan 40 kg, berarti yang 40. Yang ini ya, yang berwarna orange, ini yang 40. Besarnya adalah 10%. Berapa 10% dari 40?
Maka kita bisa menghitungnya 10%, artinya 10 dibagi 100 ya. 10 bagi 100 dikali jumlah semua siswanya adalah 40. Maka 10 bagi 100 dikali 40 kita dapatkan 4 siswa untuk yang memiliki berat badan 40 kg. Kemudian siswa yang memiliki berat badan 41 kg, besarnya adalah 20%. Berarti 20/100 dikali banyak semuanya siswa adalah 40. Maka kita dapatkan 8 siswa yang memiliki berat badan 41 kg. Berikutnya untuk siswa yang memiliki berat badan 42 kg. Nah, di sini yang berwarna biru. Kita lihat yang berwarna biru di sini terlihat ada tanda siku ya. Artinya di sini sudutnya siku-siku. Nah, untuk yang siku-siku, jika satuannya adalah persen, artinya adalah 25 ya. Maka 25% adalah 25/100 dikali 40, kita dapatkan hasilnya adalah 10 siswa. Kemudian siswa yang memiliki berat badan 43 kg. Nah, yang ini ya, yang kuning adalah 30%, berarti 30 bagi 100 dikali 40. Kita dapatkan 12 siswa. Dan yang terakhir, siswa yang memiliki berat badan 44 kg, yaitu 15%, artinya 15/100 atau 15 bagi 100 dikali 40, kita dapatkan 6 siswa. Itulah cara menganalisis data dalam bentuk diagram lingkaran. Bisa berupa satuannya derajat ataupun satuannya adalah persen. Ya, setelah tadi sudah dijelaskan mengenai berbagai macam penyajian data dan cara menganalisisnya. Sekarang adalah tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Kumpulkan data nomor sepatu 20 teman kalian. Kemudian buatlah data tersebut ke dalam bentuk tabel, diagram garis, dan diagram batang. Kemudian analisis data tersebut. Nah, jadi kalian kumpulkan data dari 20 teman kalian, yaitu data nomor sepatu. Kemudian kalian buat dalam bentuk tabel seperti ini ya. Ini tabel, kemudian kalian buat dalam bentuk diagram garis yang seperti ini, dan yang terakhir buat dalam bentuk diagram batang yang ini ya. Kalian kerjakan di rumah. Tetap semangat untuk belajar dan tetap jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.